warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas pelajaran PAI kelas 6 ya, yaitu temanya tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Sebelumnya siapkan Quran dan berwudu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airillahi walasyahral haram الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم waridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal muqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akalas sabu'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil ajlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Faman idturra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu
Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat besar siksaannya. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, dengan anak panah. Karena itu, suatu perbuatan fasik pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba perhatikan, ini gambar orang yang sedang apa ya? Wah, benar, betul, yaitu simpati. Mereka memiliki sikap simpati. Simpati adalah perasaan peduli dan perhatian pada seseorang karena penampilan sikap perbuatannya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki sikap simpati dalam teman saudara kita? Nah, salah satunya, pertama kita harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu adalah tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan juga permusuhan. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Nauzubillah min dzalik. Toh kalau ketika teman terjatuh, segera tolonglah temanmu. Dan juga kita harus merasakan hal yang sama di sekitar kita, baik senang maupun susah. Dengan demikian, kita akan memiliki sikap simpati dan tentunya disukai Allah, disukai teman, menumbuhkan rasa cinta pada sesama, membuat diri kita lebih bersyukur dan menjauhkan sikap sombong. Baik, di sini ayat ketiga Quran surat Al-Maidah, larangan makan makanan yang haram. Yang pertama, makan bangkai, makan darah babi, daging hewan yang disembelih tidak mengucap nama Allah, dan yang terakhir yang tercekik dipukul dan dimakan hewan buas, itu pun tidak boleh. Maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mau menyembelihnya. Dan poin selanjutnya yaitu dilarang untuk berputus asa dan takut karena selain Allah. Ini bahwa Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam keadaan dosa dan kesulitan, maka bertaubatlah dan berdoa kepada Allah. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Terdiri dari 18 ayat dan termasuk surat Makkiyah, diturunkan setelah Quran surat Al-Mujadalah. Baik, selanjutnya kita akan baca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh
واتقوا الله وإن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul azim. Nah, baik, kita akan baca terlebih dahulu mana bacaan qalqalah sugro, bacaan idgham misli, bacaan ikhfa. Nah, khalaqnakum yaitu adalah bacaan qalqalah sugro. Dibacanya dengan cara memantulkan huruf qalqalah sugro di tengah kalimat. Huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Selanjutnya yaitu pembacaan idgham misli atau idgham mutamatsilain. Hurufnya ada satu, yaitu mim. Apabila mim sukun dan tanwin atau dhammatain bertemu dengan mim. Hukum bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsilain yaitu memasukkan suatu bacaan ke dalam huruf bacaan idgham mislain. Contoh seperti khalaqnakum min, nah dibaca 2 harakat. Sedangkan huruf bacaan ikhfa yaitu mendengungkan atau menyamarkan nun sukun dengan huruf ikhfa, yaitu sibda sanakamja dasa sun kod sama dum tayyibajid fi tuqantu dolima, itu huruf ikhfa. Jumlahnya ada 15. Contoh ming maitang, jadi menyamarkan suatu bacaan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf bacaan ikhfa. Nun sukunnya disamarkan dan dijelaskan huruf ikhfa. Huruf idgham di sini yaitu artinya memasukkan. Mananya memasukkan nun sukun dan tanwin ke dalam huruf bacaan idgham selanjutnya. Huruf bacaan idgham iguna ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contoh ismu wala, nah syu'ubawa, nah seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah hukum bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi terdiri dari seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba, dan dibaca dengan samar-samar. Kenapa? Karena idhar jelas dan syafawi itu samar-samar, jadi jelas dan disamarkan. Contoh seperti waja'alnakum syu'uba, dibaca jelas kum syu'u, jangan kum syu'u, itu salah. Dan selanjutnya yaitu adalah izhar halqi. Hurufnya ada 6, hamzah, ain, ha, ogin, kho. Sudah tahu ya, contohnya alimun khobir, dibaca jelas alimun khobir. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini Allah memerintahkan kepada kita tidak boleh berprasangka. Jauhilah prasangka itu, karena prasangka itu sebagian dari dosa. Dan yang kedua, tidak boleh mengunjing teman-teman kita yang lagi salah atau lagi sakit, ataupun itu nggak boleh. Maka ibarat makan daging saudaranya sendiri. Dan yang terakhir, kita diwajibkan bertakwa, karena takwa itu adalah melaksanakan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Penjelasan ayat selanjutnya yaitu ayat ke-13 dari Quran Surah Al-Hujurat. Allah tidak membedakan kalian dari suku, ras, budaya, dan agama, melainkan sama di hadapan Allah. Yang membedakannya hanya satu, yaitu adalah ketakwaannya. Kenapa begitu? Karena Allah membedakan kalian itu adalah untuk tujuannya mengenal satu dengan yang lainnya, mengenal jenis kulit hitam, misalkan kulit putih, itu kita kenalan yuk. Nah, itu dengan perkenalan itu timbulnya persaudaraan, dan dari persaudaraan itu timbulnya persatuan, sehingga kita mengenal satu dengan yang lainnya. Yaitu ada sejarah peristiwa turunnya ayat ke-13 ini. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayyadah untuk menikahi Abu Hind, itu tukang bekam, kepada seorang wanita dari kelompok mereka. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah,
Mana mungkin kami mengawini putri-putri kami kepada para hamba-hamba yang tukang bekam gitu. Dari peristiwa itu Rasul jelaskan. Maka oleh sebab itu kita sebagai status hamba Allah mengenal dengan yang lainnya itu adalah kewajiban, karena dengan perkenalan orang tersebut akan timbul yang namanya tali persaudaraan dan timbul saling menghargai satu sama lain dan juga rasa saling menyayangi. Sehingga disinilah bagi hamba Allah tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya, baik itu perempuan, laki-laki, dan orang yang berambut pirang ataupun putih, hitam, dan lain sebagainya. Itu pun adalah ciptaan Allah. Yang membedakannya yaitu adalah satu, ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.